Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi kita katakan bahwa Al-Arba'in An-Nawawiyah atau 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi merupakan hadis-hadis pilihan yang beliau ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan beliau. Dan kitab ini isinya ada 42 hadis. Tapi penyebutan arba'in 40 itu untuk membulatkan saja, supaya penyebutan kitab itu bulat, yaitu 40. Nah, 42 kayaknya kurang, gak bulat ya. Tapi isinya ada 42. Nah, nanti Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarahnya di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam itu beliau menambah 8 hadis sehingga jumlahnya menjadi 50. Tapi insyaallah kita cukupkan dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah saja, yaitu 42 hadis. Jadi ini hadis yang ke-40. Ya, berarti 2 hadis lagi tamat kitab ini ya. Naam. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, Ibnu Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapak beliau juga adalah sahabat, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yani dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang pundakku,
ya kedua pundakku. Jadi ketika Rasulullah bersama dengan Ibnu Umar, ya maka Rasulullah pun pegang kedua pundak Ibnu Umar, rangkul dia gitu ya. Kemudian faqal, maka Rasulullah pun bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau 'abirus sabil, orang yang numpang lewat saja di sebuah kampung. 'Abirus sabil itu maknanya musafir. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah, jika engkau memasuki waktu sore, maka janganlah engkau tunggu sampai pagi, sampai subuh. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan jika engkau masuk waktu pagi, maka janganlah engkau tunggu sampai sore, sampai malam. Wa khudh min sihhatika limaradik, yaitu manfaatkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk menghadapi masa kematianmu nanti. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwanna fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah hadis yang sangat agung sekali, merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, dan tentunya merupakan wasiat beliau kepada umat ini bagaimana semestinya bersikap dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal, abadi, sehingga engkau hidup di dunia ini, engkau harus memperlakukan dirimu itu adalah seolah-olah engkau itu gharib, orang yang asing. Orang yang asing itu di sebuah negeri itu orang yang menetap sebentar di sebuah negeri, kemudian untuk suatu urusan tertentu, dan dia akan berangkat meninggalkan negeri tersebut. Itu namanya orang yang asing di sebuah negeri. Atau abirus sabil, atau engkau seperti seorang musafir. Seorang musafir itu dia lewat di sebuah negeri, dia tidak mampir, lewat saja begitu, ya. Nah, engkau dalam bergaul dengan kehidupan dunia ini, hendaklah engkau menempatkan dirimu sedemikian. Artinya engkau berada di dunia ini cepat atau lambat, ya pasti engkau akan meninggalkan dia. Sekedar engkau menumpang saja di dunia ini, sekedar mampir sebentar untuk memenuhi hajat-hajatmu, kebutuhan-kebutuhanmu, yaitu mempersiapkan bekal-bekalmu untuk menghadapi kehidupan akhirat. Atau dalam kehidupan dunia ini engkau hanya lewat aja, engkau tidak berlama-lama, nggak larut, nggak, dunia itu tidak masuk di dalam hatimu, sehingga apapun dari aktivitas kehidupan duniamu
adalah bekal untuk menjadikan perjalananmu menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, maka ini adalah pesan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Nah, sahabat Ibnu Umar orang yang cerdas, ketika mendengarkan hadis ini beliau pun paham. Kalau begitu dalam kehidupan dunia ini mestinya bagaimana, ya. Nah, beliau berkata, jadi beliau memberikan penjelasan terhadap apa yang beliau terima dari Rasulullah ini. Maka beliau katakan bahwa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, artinya umurmu itu ada sampai sore hari, maka jangan tunggu sampai besok pagi dalam beramal. Maka beramallah sebelum pagi hari itu datang. Ya, karena apa? Ya, karena kita tidak tahu apakah sisa hidupmu itu sampai pada besok pagi atau tidak. Ya, begitu. Kemudian wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan kalau engkau masuk waktu pagi maka jangan tunggu sampai sore hari. Ya, kenapa? Ya, kita nggak tahu apakah umurmu itu sampai sore hari atau tidak. Nah, begitu engkau di waktu pagi, engkau punya amalan-amalan atau ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang harus engkau lakukan, maka lakukanlah ibadah-ibadah tersebut, amalan-amalan tersebut. Kenapa? Ya, karena bisa jadi di sore hari itu ada hal-hal tertentu pada dirimu sehingga engkau tidak lagi sanggup untuk beramal. Atau bisa jadi pada sore hari itu engkau sudah pergi meninggalkan dunia itu, karena engkau hanyalah seorang musafir atau orang yang hanya menetap sebentar untuk melakukan keperluan-keperluan, memenuhi hajat-hajatmu. Khudh min sihatika limaradik, dan manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Artinya kalau kita itu manusia dalam keadaan sakit, itu semuanya serba terbatas. Kita ibadah terbatas, ya khusyuk juga dalam ibadah terbatas, ya karena ada yang gak enak, ya, dan macam-macam. Ya, kalau waktu sehat, ya orang itu ya dia leluasa bergerak, dia lebih enteng, lebih ringan, lebih aman, lebih nyaman dalam beribadah. Maka ketika engkau masih sehat, jangan habis-habisin umurmu, jangan buang-buang umurmu. Tapi gunakanlah umur itu untuk melakukan pengabdian kepada Allah, mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi hari akhirat sebelum datang waktu sakitmu yang semuanya serba terbatas. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah waktu hidupmu ini untuk menyambut waktu kematianmu nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, yaitu apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Artinya dalam kehidupan dunia ini engkau harus mengumpulkan bekalmu sebanyak-banyaknya. Maka manfaat kalau engkau masuk waktu sore, maka persiapkanlah bekal-bekalmu. Jangan tunggu sampai pagi baru buru-buru mau mempersiapkan dia, takutnya kau terlambat. Ya. Begitu juga ketika di waktu subuh engkau masuki waktu pagi, maka persiapkan bekalmu sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu sampai siang karena takut engkau terlambat.
Demikian pula kehidupan yang masih melekat pada dirimu, manfaatkan dia sebaik-baiknya sebelum datang waktu kematian itu menyapa. Dan tidak ada peringatan yang paling baik bagi seseorang kecuali dia harus memperbanyak mengingat kematian dan pendek angan-angannya. Nah, manusia akan terjebak dalam kehidupannya kalau dia panjang angan-angan dan dia lupa akan kematian. Dia punya angan-angan yang panjang, dia punya perencanaan yang banyak nantinya. Semuanya itu tentang kehidupan dunia. Nanti kita bisa begini, nanti kita begini, nanti kita begini, nanti kita begini. Akhirnya segala aktivitasnya itu dia terjebak dengan angan-angannya yang panjang. Lalu dia melakukan persiapan-persiapan untuk mencapai angan-angannya tersebut. Namun sangat disayangkan, berapa banyak orang yang mengejar angan-angannya, tetapi sebelum dia mencapai angan-angannya itu kematian datang menyapanya. Dia gak punya bekal, dia gak punya persiapan untuk itu. Sebab itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan begini, sesungguhnya dunia itu mudbirah, dia akan berlalu meninggalkan kita. Wal akhirah muqbilah, sementara akhirat itu akan datang cepat atau lambat. Lan apa? Walikullin minhuma banun, masing-masing dari kehidupan ini, dunia dan akhirat itu punya anak cucu. Ya, dunia dan akhirat itu punya apa? Pengikut-pengikut. Ya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah engkau itu pengikut-pengikut akhirat dan janganlah menjadi pengikut-pengikut dunia. Jadilah engkau anak cucu akhirat dan janganlah menjadi anak cucu dunia. Kenapa? Karena hari ini, hari ketika kita masih berada dalam kehidupan dunia ini adalah hari untuk beramal, belum ada hisab. Tetapi besok di akhirat nanti adalah hari hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Nah, sehingga ya ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kata beliau, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mali walid dunya, apalah arti dunia ini bagiku? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini melainkan seperti seorang rakib, seorang penumpang, seperti seorang pengendara yang apa? Istadalla tahta syajarah, dia berlindung atau dia berteduh di bawah sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, lalu dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Ya. Ya, coba bayangkan bagaimana orang yang dia jalan di suatu perjalanan, satu jalan, lalu panas, ya, yang sangat, dia lihat ada sebuah pohon rindang, ada apa, cocok untuk dijadikan tempat berteduh, maka dia datang di situ berteduh sebentar. Ya, paling-paling ya dia rebahan sedikit lah kalau memang dia bisa memungkinkan bagi dia rebahan. Rebahan sebentar.
maka dia tidak akan pernah lama atau bahkan mungkin tinggal di bawah pohon itu. Ya sebentar lagi setelah dia rebahan sebentar, dia raha, dia istirahat sebentar di situ, kemudian watarakah, dia akan berangkat kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Ya, nah itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia ini. Ikhwan, kalau kita bicara tentang perumpamaan kehidupan dunia ini, maka terlalu banyak permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam ayatnya yang mulia, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiban tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yaitu berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia itu laksana air hujan yang turun dari langit, kemudian dia menyatu dengan tanah, diserap sama tanah, bercampur dengan saripati tanah, menumbuhkan tanaman-tanaman, menghasilkan buah yang lebat. Para petani senang, terjebak dengan angan-angan. Ketika mereka lihat tanaman-tanaman mereka berbuah lebat, wah senang. Lalu sudah mulai punya angan-angan, wah ini nanti dapat keuntungan, nanti ada ya kelebihan demikian, untungnya demikian, manfaatnya mau ini mau itu, ya macam-macam. Ya, jadi sudah keduluan terjebak dengan angan-angannya. Namun ternyata apa yang terjadi? Begitu pada waktu pagi itu, ternyata fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Mereka didahului oleh angin yang kencang. Jadi begitu mereka lihat berbuah, mereka tunggu hari demi hari dengan banyak harapan, banyak angan-angan, ya, banyak cita-cita, punya planning ke depan demikian dan demikian. Dan subhanallah, memang banyak planning dalam kehidupan dunia ini, berkali-kali Allah memberi pelajaran. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Memang dunia ini kita mengejarnya itu laksana mengejar bayangan. Tetapi memang sudah merupakan suatu kepastian bahwa barang siapa yang dia mengurus akhiratnya, maka Allah akan mengurus dunianya. Barang siapa yang dia mengurus akhiratnya, maka urusan dunianya itu Allah akan datangkan orang untuk mengurusnya kepadanya. Tetapi ketika kita meninggalkan atau kita lalai dari urusan-urusan akhirat kita, kita sibuk dengan urusan dunia kita, maka kita terjebak dengan kehidupan dunia itu dan dipenuhi dengan angan-angan, sejumlah cita-cita, planning masa depan dan seterusnya. Namun sama ketika para petani ini sudah senang, ya, sudah lihat enak, tunggu hari demi hari, panen mau ambil, supaya mewujudkan cita-citanya. Begitu waktu panen itu tiba, pagi harinya mereka mau berangkat, keduluan angin kencang, porak-poranda, seluruh tanaman itu gagal panen. Pupuslah harapan dan cita-cita yang mereka sudah bangun sekian lama untuk menunggu keuntungan tersebut. Itulah dunia. Hakikatnya dunia itu dia menjanjikan sesuatu yang semu. Dia menjanjikan sesuatu yang abstrak. Dunia itu fata morgana. Kita lihat dari jauh indah kalau kita belum memegang. Tapi begitu kita berusaha untuk memegangnya, kita tidak akan sanggup untuk memegangnya sampai kita lalai dari kebaktian kita kepada Allah.
Kita lupa mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Padahal bekal kita untuk menuju akhirat bukanlah bukanlah dunia yang kita genggam. Bukanlah perbendaharaan dunia yang kita miliki. Bukanlah jabatan yang kita punyai. Bukanlah pangkat yang kita duduki. Atau harta benda banyak yang kita berhasil kumpulkan. Tetapi perbekalan dunia itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Yang pertama, di dalam hadis ini ada motivasi yang kuat untuk merasa sebagai orang asing dalam kehidupan dunia ini. Ya, merasa sebagai orang asing dalam kehidupan dunia. Nah, kalau kita rasa sebagai orang asing kan kita dalam kehidupan ini nggak nyaman itu. Karena kalau orang dia nyaman di dalam kehidupan dunia ini, akhirnya dia jadi cinta dengannya, mati-matian dia mengejarnya, bahkan dia tidak memperhitungkan maslahat mafsadah, kebaikan dan keburukan. Yang ada bagaimana dia bisa menggenggam dunia dan dia bisa mengkondisikan supaya dia senyaman-nyaman mungkin dalam kehidupan dunia, lalu dia sulit bagi dia untuk keluar dari zona aman itu. Padahal kita tahu ya, berapa banyak orang yang berada dalam zona aman di kehidupan dunia ini, akhirnya mereka lalai dan mereka tidak sempat mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Maka kita katakan lagi, dalam hadis yang mulia ini ada motivasi yang kuat bagi seseorang untuk supaya dia itu merasa sebagai orang asing dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa? Ya supaya dia giat mempersiapkan dirinya. Ya. Mempersiapkan dirinya dengan mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Ya, bagaimana kita lihat seorang atlet ternama ya. Seorang atlet yang hebat, seorang olahragawan yang hebat, punya prestasi yang bagus. Kalau kita ikuti, maka mereka-mereka ini orang-orang yang tidak lalai dalam mempersiapkan ketangguhan mereka. Ya. Setiap hari dia berlatih, setiap hari. Bahkan kalau dia tidak berlatih 1-2 hari saja dia merasa itu sudah gagal dan menurun prestasinya. Ya. Apalagi kalau dekat-dekat mau tayang, dia mempersiapkan segalanya lebih mantap lagi, semaksimal mungkin. Nah, begitu pula kita mestinya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kita itu laksana seorang atlet yang sedang menjadi atlet profesional dalam kehidupan akhirat. Berlatih dan berlatih dan berlatih, apalagi kalau kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan tayang. Maka kita semakin gigih lagi untuk mempersiapkan. Artinya, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah seorang orang asing, seorang musafir, sebentar lagi kita akan meninggalkan negeri ini, maka kita akan semakin giat. Kita akan berpindah, kita akan menghadapi suatu masa yang namanya kematian. Maka kita akan semakin giat lagi mempersiapkan diri kita. Ya, semua itu dengan seseorang bisa memotivasi dirinya untuk merasa bahwa dia dalam kehidupan dunia ini hanya orang asing. Percuma semua hal yang dia upayakan, dia persiapkan. Ya, kalau semuanya itu tidak dibangun di atas takwa kepada Allah, karena sia-sia dan tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Nah, yang kedua, hadis yang mulia ini bisa merasakan
bagaimana getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu pada
prakteknya, ya. Nah, dan subhanallah, para sahabat itu luar biasa sekali dalam hadis ini. Mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat, dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum, yang sekiranya cukup bagi mereka, yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat, ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri, dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh, ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab, ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa, ya. Ya, panjang lebar, ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak, ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain, ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana. Ya. Artinya apa? Ya, seorang budak tidak layak,
tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihat. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin, tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya Qadariyah, ya dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya, seperti kelompok takfiri, ya, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-Salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan. Ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah, bab pokok dalam agama. Ya, nah. Kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktu
taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya Al-Quran dan Sunnah itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga
di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum, kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab, begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu thumma ya'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil ya mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya. Dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya.
Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya. Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa ya? Karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi, rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah dianggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya. Maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan tertentu ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal, masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya. Tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya. Mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa?
kepada kebaikan tersebut. Nah, yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya. Sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin, ya. Jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah-darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi, ya. Nah, itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup, ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali ya yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin, ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.